Ayo disapa Kang Dito. Kalau Pandika, ini orang selamat Bajoe, ini malam. Bajoe. Selamat malam semuanya abang-abang. Selamat Iya, malam. malam Bang. Ah, boleh tahu Bang Suma, Bang Van, Bang Suma ada ya, Bang? Ada Bang, ada. Beliau lagi itu ada di atas tuh. Oke, salam hormat Bang Suma. Kedua kalinya saya naik untuk bertanya diizinkan ya. Iya Bang. Iya Bang. Dari Buton Bang ya? Sulawesi Bang. Sulawesi Utara. mana? Sulawesi Utara, Utara. Bang. Utara. Wah, Manado. Manado ya. Lanjut Bang Andika. Ya, jadi dulu saya naik, saya terharu. Anda menjawab dengan sangat luar biasa. Kali ini juga rupanya saya minta izin untuk bertanya ya Bang ya. Dan saya biasanya kalau saya bertanya itu saya tidak menanggapi karena saya suka belajar gitu. Dan Dari sekte mana begitu sebelumnya saja, Bang ini? ya, Dari sekte mana Bang? kalau boleh dikata saya Katolik? memahami Kristen, tapi saya tidak tahu mau mengelompokkan diri saya itu kemana, tidak tahu ya. Waduh, Gitu. waduh. Jadi ya berdasarkan ilmu atau pengetahuan saya, Bang. Siap. Saya malah Tapi- tertarik Tapi dalam lintas agama. Pak Andika, Ya. tapi Pak Andika pegang denominasi mana Bang? Nah, itu yang saya agak itu karena sudah puluhan tahun juga saya tidak ke gereja, jadi saya hanya mengambil yang baik-baik dari esensi ajaran si Yesus ya, Yesus itu sendiri ya, Bang. Begitu. Oh oke, masih pagan berarti ya Bang ya. Oke silakan lanjut. Kalau pagan tidak, Bang. Oke. Sedikit, Jadi Ji. Iya, silakan, lanjut. silakan. Maksud saya, karena saya sudah kelintas, saya dengan ilmu yang pas-pasan tentunya walaupun Quran disebut sempurna, pastinya tidak sempurna di akal yang pas-pasan ya Bang ya. Jadi saya bertanya untuk mendapatkan pencerahan. Begini Bang, terakhir untuk Anda ini yang saya tanyakan seperti ini. Saya sering melihat Syamil Quran yang saya pegang. Saya dikasih hadiah juga dari teman. Di sini ada terjemahan, ya kan? Ada juga tafsir sedikit, kemudian ada juga asbabun nuzulnya, tapi tidak lengkap ya. Jadi cuma dikit-dikit di catatan kaki. Nah, dalam hemat saya selalu membaca dalam terjemahan Quran yang ada di tangan saya ini. Saya selalu melihat ada dalam kurung. Nah, saya berusaha ke pencarian, ternyata itu tidak ada dalam teks aslinya gitu. Apa iya Bang begitu kan? Umpamanya ingatlah itu sebenarnya tidak ada dalam teks ya gitu. Jadi itu penambahan MUI ya Bang kalau nggak salah ya, Majelis Ulama ya, Penerjemah. Iya. Nah, maksud saya begini Bang, kenapa demikian? Padahal kita tahu sendiri bahwa setiap insan Islam itu mengatakan bahwa Quran itu suci dari campur tangan manusia gitu. Untuk pertama ini mungkin itu dulu Abang jelaskan, nanti saya ingin bertanya, kalau diberi kesempatan saya tanya lagi Bang. Silakan Bang. Iya. Yang Anda pertanyakan apa? Kenapa harus disisipkan kata dalam kurung itu Bang? Padahal itu tidak ada dalam teks aslinya kan, bahasa Arab itu. Iya. Jadi gini kawan, di dalam kita ambil contoh ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk agama, kan gitu. Tidak ada paksaan untuk agama. Nah, maksud dari kata per kata ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dijelaskan maksud daripada bahasa tersebut ya adalah memasuki agama. Jadi diterangkan di dalam tanda kurung bahwa perkataan kalimat tidak ada paksaan untuk agama itu maksudnya adalah memasuki agama. Agama pun boleh ditambahkan dalam kurung dengan kata Islam untuk menjelaskan bahwa
Yang dimaksud di situ adalah Islam. Kenapa di situ di dalam kurung? Karena di situ tidak ada kata Islam. Maka disampaikanlah maksud daripada ayat ini, tidak ada paksaan masuk di dalam agama Islam. Seperti itu, Bang. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu adalah upaya manusia di dalam memahami pesan ilahi melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah original text. Itu adalah kalimatullah, perkataan Allah. Sedangkan terjemahan itu adalah perkataan manusia. Antara perkataan Tuhan dan perkataan manusia itu berbeda. Maka untuk supaya memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan ini, manusia membuat upaya-upaya untuk memudahkan memahami apa maksud daripada firman Allah. Maka dalam kurung itu bukan firman Tuhan. Bahkan bahasa Indonesianya pun bukan bahasa firman Tuhan, bukan. Itu adalah upaya manusia untuk mengertikan apa yang dimaksud dalam firman Tuhan tersebut. Makanya bisa dikoreksi, bisa direvisi demi untuk memahami tujuan objek, yaitu kalimatullah, firman Allah. Bahasa terjemahan boleh berganti. Rasa bahasa, pemaknaan bahasa dalam terjemahan itu boleh berganti. Tetapi kalimatullah itu tidak bisa berganti. Nah, jadi dalam kurung itu adalah menjelaskan makna daripada Al-Quran yang sudah dijelaskan melalui terjemahan. Contoh, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk agama. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Seperti itu, Bang. Maka dalam kurungnya ada kata memasuki. Bang, saya ketawa sendiri. Kok singkat itu? Saya jadi malu sendiri ya. Saya lupa bahwa yang saya baca ini bukan Quran yang diagungkan terjemahannya ya, Bang. Jadi Iya. kalimat kalimat dalam kurung itu untuk mengarahkan ya, Bang. Kan terjemahan Iya, ini. Oh, betul. makasih banyak, Bang. Makasih. Sama-sama, saudara. Oke, boleh lanjut ya, Bang? Boleh. Boleh Bang Oke, Andika. Di begini sini ya, aja Bang, Bang ya. Andika ya. Biar lama di Iya, sini siap. nggak apa-apa Bang Andika. Silakan. Siap. Begini Bang, saya berusaha cepat, tapi saya berharap Anda menangkap dari maksud saya. Saya akan mengangkat mungkin 3 ayat yang penting-penting saja, kemudian mempertanyakan ya Bang, boleh ya? Jadi Boleh. saya selalu mengatakan ternyata Islam selalu mengharuskan kita masuk secara kafah, secara keseluruhan. Tetapi Bang, saya itu berhati-hati karena saya tahu ketika Islam artinya syahadat, maka setelah syahadat kita harus mendirikan salat. Dari salat kita harus berpuasa pada bulan. Jadi itu urutannya. Jadi itu konsekuensi ketika kita bersyahadat. Nah, kenapa saya bilang saya hati-hati? Karena walaupun ada ayat yang masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan kafah ya. Tetapi Bang, ini ada 3 surat yang akan saya bacakan atau 4, tapi ringkasannya ya, boleh ya, terjemahan Quran. Boleh, silakan Bang. Oke Bang. Yang pertama saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Saya memberi garis di atas catatan takwa karena di sini saya mendapatkan intinya adalah takwa. Permisi saya baca ya. Silakan, Bang. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di hadapanku ialah orang yang paling bertakwa. Takwa ukurannya Bang ya, ayat ini, dalam pandangan saya. Oke, kemudian Quran surat ke-42 Asy-Syura ayat 13. Saya memberi judul agama langit gitu. Saya bacakan Bang. Dia telah mensyariatkan agama kepada Nuh dan padamu Muhammad, dan yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Jalanilah dan jangan kamu berselisih di dalamnya. Oke, saya garis bawahi agama langit berarti agama yang di ayat ini adalah agama yang diturunkan dari atas. Kemudian
kita disuruh untuk menjalani dan jangan berselisih. Ya, saya lanjut Bang. Saya lanjut Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Saya loncat sedikit Bang. Saya langsung ke intinya. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Oke Bang, saya lanjut dikit lagi. Kemudian ketiga ayat ini menggambarkan kepada saya dengan ilmu saya yang terbatas bahwa agama pertama ukurannya takwa, kemudian diberikan agama untuk dijalani, jangan berselisih. Kemudian ayat yang terakhir tadi bahwa sebenarnya kita sudah diberikan sesuai dengan nabi-nabi yang kita ikuti. Kemudian yang paling penting menurut saya dalam Quran sendiri itu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini tentang kebesaran Sang Tuhan Bang. Jadi kemudian salah satu dosa yang tidak terampunkan yang saya garis bawahi dalam Islam adalah syirik. Dan kemudian selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa. Itu yang saya garis bawahi Bang. Selain kecuali syirik, selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang dia kehendaki. Saya punya dalil tentang ayat itu. Jadi di samping ayat-ayat yang saya bacakan tadi, saya mengatakan saya tidak akan segera mungkin karena ayat-ayat yang saya bacakan itu berpesan kepada saya bahwa agama itu dijalani, ukuran adalah takwa, dan kemudian yang lain Bang, dosa syirik, asal awas jangan ada dosa syirik. Demikian Bang tanggapan saya untuk sementara. Bagaimana Anda menanggapi ayat yang saya bacakan ini Bang? Silakan. Iya, baik. Masya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallah alimun khabir. Wahai manusia. Jadi ini sifatnya umum, bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja, tetapi ini seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu diwahyukan memang untuk seluruh manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah sungguh maha mengetahui, maha teliti. Jadi betul. Jadi di Islam itu tidak dilihat dari kekayaan kita. Tidak dilihat dari ketampanan, kematangan kita kemudian dalam hidup ini. Akan tetapi pencipta langit dan bumi itu melihat daripada ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Ketundukan. Apa ketundukan itu? Keikhlasan. Apa keikhlasan itu? Ridanya hak seorang hamba. Apa ridanya seorang hamba? Ringannya hati dan jasadnya untuk tunduk melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu yang disebut takwa. Jadi takwa adalah berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah. Tak ada upaya dalam hidupnya kemudian selain Allah. Apapun yang dia lakukan selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun yang diucapkan selalu merasa didengarkan oleh Allah. Apa yang menjadi tindak tanduknya selalu merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah. Takut.
Sehingga lisannya terjaga, perbuatannya terjaga. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah adalah hakikat yang maha teliti, maha mengetahui. Nah, untuk itulah kemudian ketika diminta untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, maka umat Islam, makna dari masuk Islam secara kafah ini adalah berserah diri secara totalitas. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, tunduk pada segala aturannya. Perintah yang hukumnya fardu dilaksanakan dengan tertib. Apa yang menjadi sunnah dilaksanakan sebisa dan sekuat dia. Itu yang disebut secara kafah. Artinya tidak setengah-setengah. Ketika manusia menerima Islam, maka sepenuhnya ketundukan itu hanya kepada Islam. Nah, itu yang dimaksud secara kafah menerima Islam ini. Jadi jiwa kita, raga kita itu semata-mata hanya kepada Allah. Ketika kita memberikan, maka memberi karena Allah. Ketika kita menerima, maka menerima karena Allah. Begitu kita berbuat, maka berbuat karena Allah. Itu secara kafah maksudnya. Nah, sehingga implementasi dari hal tersebut menjauhkan manusia dari kesyirikan. Sama seperti saya. Saya sendiri adalah pemegang sabuk bela diri. Saya dan dua, sensei. Panggilan saya Sensei Alim. Dipanggil sama teman-teman di organisasi bela diri. Satu hari kemudian saya ingin ke tempat yang gelap. Takut. Tapi muncul di dalam hati saya ini kan pemegang dan dua, ngapain harus takut? Nah, itu secara tidak kafah, itu secara makrifat mengurangi kekafahan kita untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena menganggap bahwa yang bisa menolong kita ini adalah jurus mabuk. Artinya jurus mabuk itu kalau sudah dan dua ada musuh, ambil sendal lari langkah 1000. Karena sudah sering latihan lari, maka kecepatan larinya itu melebihi manusia rata-rata. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi tidak ada sandaran selain hanya kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan bukan berpegang, oh, aku ini dan dua, siapa sih akan ku hantam rahangnya, pindah rahang kanannya ke kiri. Oh, enggak, bukan kayak gitu. Itu bukan orang yang mencerminkan takwa kepada Allah. Semata-mata. Kalau orang sudah sampai pada level takwa, hanya dengan mengucapkan bismillah, apapun diniatkan itu bisa terjadi. Kalau dia sudah sampai kepada level takwa dan sampai kepada ma'rifat. Hanya dengan bismillah, maka semuanya bisa terjadi. Nah, inilah yang dimaksud kemudian kafah di dalam menerima ajaran agama Islam. Saya kira begitu, saudara. Saya tidak terlalu fokus tadi dengan ini karena terlalu banyak materi yang Anda sajikan dan itu terpenggal-penggal, namun saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tangkap. Silakan. Sudah sangat baik, Bang. Tapi seperti yang Abang katakan, tidak materi yang terpenggal. Jadi intinya begini mungkin maksud saya. Jadi masuklah Islam secara kafah. Menurut saya tidak kan membatalkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi yang ukurannya pertama artinya tidak membatalkan saya harus masuk Islam secara kafah. Kenapa? Karena ayat yang tadi saya bacakan bahwa ukuran kita di hadapan Sang Tuhan nanti adalah takwa. Kemudian agama langit tadi adalah pesan langit tentang telah diberikan agama kepada Nuh, kepada Muhammad, kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, jalanilah agama itu dan jangan kamu berselisihnya di dalamnya. Dari ayat-ayat ini saya menangkap pesan bahwa saya tidak harus masuk Islam atau tidak harus terburu-buru kalau menuju ke ayat kafah, karena masuk secara kafah tidak juga akan membatalkan ayat-ayat ini tentang agama sudah diberikan kepada Isa, saya pengikut Yesus umpamanya ya, kepada monoteis, kepada Musa orang Yahudi, kan semuanya dari langit. Yang penting saya tahu bahwa dalam Islam itu yang tidak terampunkan adalah dosa syirik. Artinya ayat-ayat yang saya bacakan tadi menandakan kepada saya, berpesan bahwa saya tidak harus masuk Islam secara cepat-cepat atau saya tidak masuk Islam karena saya tidak syirik dan saya menjalani agama yang baik.
sesuai dengan petunjuk esensi agama, yaitu keesaan Tuhan. Kemudian saya mengartikan begini Bang, persoalan Tuhan dalam pandangan saya yang pas-pasan ini, bahwa menurut saya bukan persoalan kita mengenal Dia dengan sebaik-baiknya, tapi bagaimana kita melakukan perintah-perintahnya Bang. Itu menurut akal saya dan ilmu saya yang pas-pasan. Silakan Bang Soma. Saya punya pengalaman, Bung. Seorang pendeta dan sekaligus misionaris datang kepada saya, kemudian muatannya hampir sama. Dia mengatakan, saya ingin masuk Islam, tetapi nanti setelah saya benar-benar memahami Islam secara kafah. Dia sampaikan itu sama aku. Terus dia mengatakan, bolehkah saya masuk Islam, tetapi saya masih melaksanakan bagian-bagian daripada agama saya yang lama. Contoh, sesekali saya khutbah, kalau belum diketahui kalau saya sudah mu'allaf. Kedua, sholat saya boleh enggak? Jangan terlalu banyak, 5 kali, ya cukup 2 kali aja dalam sehari. Atau besok setelah lama-lama 3 kali, baru nanti 5 kali dan seterusnya. Dan masih bisakah aku mencicipi makanan B2 sekali-sekali? Dia katakan itu dengan serius dan sangat berharap saya mengiyakan waktu itu. Tapi saya katakan apa? Saudara, ketika cahaya Islam itu datang dan saudara sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, Anda kemudian memahami bahwa jalan yang Anda tempuh itu adalah keliru. Al-Quran saya mengatakan, Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik masuk ke dalam surga. Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Itu kata saya kepada beliau. Beliau kemudian pulang. Beberapa hari, beberapa saat kemudian, tiba-tibanya dia, tadinya hanya melalui telepon. Tiba-tiba dia hadir di kantor saya, memeluk saya. Meskipun saya tidak mengenal siapa orang ini sebelumnya. Datang, menangis, meluk, itu di kantin kejadiannya. Saya sampai terheran, Bapak ini siapa? Saya yang kemarin nelpon, beberapa saat nelpon. Ini teman saya Ustadz Yusuf, kata beliau. Ada apa Bang? Ada masalah apa? Aku bilang gitu. Saya yang nelpon Bang yang kemarin, beberapa saat yang lalu. Yang saya adalah seorang pendeta, sekaligus misionaris, banyak orang kampung yang saya murtadkan. Terus apa masalahnya? Kembali diambil tangan saya, dicium tangan saya, dipeluk, saya lagi nangis. Ada apa ini? Saya pun heran, ada apa? Rupa-rupanya yang saya sampaikan kepada beliau itu, bahwa jangan menunggu Anda kafah dulu. Gimana mau kafah, Anda masuk Islam aja kagak. Akhirnya dia mengikrarkan diri mendatangi Ustadz Yusuf, kemudian beliau syahadat. Lalu belajar sholat. Setelah dia merasakan sujud, darah yang mengalir dari tapak kaki menuju ke lutut sampai ke pinggang, masuk ke dada, sampai ke leher, sampai ke kepala. Tunduk dia di tanah, menjadikan dia nyaman dalam beribadah. Nyaman senyaman-nyamannya. Sampai-sampai dia ingin sujud aja terus dalam hidupnya. Pingin sujud, sujud-sujudnya saja. Jadi dia katakan, yang kemarin itu saya mengatakan bahwa saya agak berat untuk 5 kali sehari Bang. Boleh tidak ditambah. Masih kurang 5 kali sehari itu. Loh kok bisa? Iya, saya sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Dulu saya berharap berat. Ketika saya melihat saudara-saudara saya lewat ke masjid. Belum juga saya selesai mengupas kelapa. Lewat lagi. Belum selesai, lewat lagi. Dan itu setiap hari dilakukan. Sampai saya tertawa mencibir. Ini apa-apaan sih mereka? Apa nggak capek? Saya aja sekali seminggu beratnya minta ampun. Itu pun sampai ke sana aku dikasih upah. Ini mereka tiap hari. Tak ada capeknya. Belum apa-apa, lewat lagi. Belum apa-apa, lewat lagi. Akhirnya, apa yang Anda rasakan? Kutanya, apa yang Anda rasakan sekarang? Sambil terseduh-seduh dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb. Ternyata, kenapa Islam itu begitu tekun? Ternyata ada kenikmatan di situ di dalam sholatnya. Ada keindahan hidup, ada kelapangan jiwa, ada kesegaran berpikir,
ada kelapangan masalah kemudian, untuk melepaskan masalah kemudian. Akhirnya saya memutuskan bang, untuk sholat dan memenuhi dengan sunnah-sunnah. Jadi saya bergurau waktu itu. Bagaimana dengan B2? Waduh, jangan disebutkan katanya. Jangan disebutkan. Kenapa? Jangankan untuk menyentuh, memakannya, untuk memikirkan saja aku sudah muak, sudah mual. Nah, jadi tidak nunggu, harus kafah dulu, harus sempurna dulu, embulat dulu. Enggak. Yang penting sudah meyakini bahwasanya agama Islam itu benar, dan yang saya lakoni sekarang ini adalah salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata dari nikmat ke nikmat muncul kemudian melahirkan ketakwaan kepada Allah secara sempurna. Nah, kenapa ini harus menjadi cerminan? Karena ternyata di dalam Islam ada suatu ayat di dalam surah Maryam, di ayat 96, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh, kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan nih artinya mempraktekkan, bukan cuma teori doang, mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Coba Anda lihat saudaraku, Anda pandang orang-orang yang mu'allaf itu. Pandang mereka. Mereka yang bertato, beringas, anak jalanan. Begitu mereka syahadatain, bersyahadat masuk Islam, hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Kebanyakan dari mereka akan lahir rasa kasih sayang di dalam dirinya. Kenapa? Kesibukan ritual jasadnya kemudian tidak lagi tersentuh oleh hal-hal yang diharamkan. Jasad ini kalau dimasukkan nutrisi, misalnya ada orang masuk di dalamnya minuman keras, maka berpengaruh kepada fisik, berpengaruh kepada pola pikir, bahkan berpengaruh kepada cara berbicara. Nah, ketika dihentikan hal-hal yang haram masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita ini terpimpin. Ruh kita ini akan berzikir kepada Allah. Jantung kita kemudian akan berdenyut dengan denyutan lantunan zikir kepada Allah. Nadi, darah bergerak, semuanya sujud menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena rumah yang ada pada diri kita yaitu jasad memuliakan Allah. Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kalau Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Dan kasihnya umat Islam itu enggak dibuat-buat. Bukan mengharapkan sesuatu. Berbeda dengan ketika ada bencana, orang datang membagi-bagikan spanduk, membagikan handuk, selimut. Berbeda. Kalau ini enggak, murni kasih sayang itu dari dalam hati. Sehingga siapapun yang tersentuh olehnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh saudara muslim ini adalah karena mencari ridha Tuhannya. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Jadi tidak mesti harus menunggu kesempurnaan ilmu habis itu baru masuk Islam. Enggak. Sama yang saya contohkan sahabat saya tadi, beliau mempelajari dan mengatakan ini keliru, ini salah, akhirnya dia syahadat. Begitu sholat dia anggap berat, ternyata begitu masuk dia pingin ditambah sholatnya. Begitu tadi dia cinta kepada makanannya, rupa-rupanya makanan yang dia makan setiap hari masuk ke dalam tubuhnya itu justru jijik untuk dia dengarkan saja, apalagi untuk memakannya. Dan dia bertanya waktu itu, Bang Suma, di dalam tubuh saya ini kan pasti ada melekat saripati babi, ada lemaknya apa segala macam. Saya katakan iya ada. Emang kenapa? Gimana cara menghilangkan, kata dia? Puasa. Puasa. Biarkan dagingmu itu terkikis, menjadi keringat, menjadi uap, dan seterusnya. Sehingga setelah kamu kurus nanti kau isi dengan makanan-makanan yang halal, jasadmu akan ditumbuhi daging dari makanan yang dihalalkan oleh Allah.